Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Tokuchan. Kali ini kita akan kembali reaction video lagi ya kepada series yang sedang tayang seperti biasa, Avatar Sentai. Kok Avatar Sentai? Kok Avatar Sentai dulu sih? Oh, sama Sentai King Oja. Gimana sih? Udah episode 8 loh, masih sering belibet mulu gitu. Ini artinya ya gue termasuk orang yang sering template ya ngomongnya. Jadi kebiasaan template dengan tahun lalu Avatar Sentai Dom Brothers ya tiba-tiba keucap mulu gitu. Oh, sama Sentai King Oja episode ke-8. Tadi gue udah sempet bikin video tentang Six Sentai-nya. Sekarang gue pengen nonton lagi, lanjutin episode ke-8-nya. Walaupun mungkin ini hari Minggu ya, jadi episode ke-9-nya mungkin udah muncul ya. Jadi masih ketinggalan mulu ya. Nanti mungkin gue akan langsung kejar episode 9-nya, karena sebenarnya episode 9-nya pun belum muncul subtitle Indonesianya. Jadi nggak telat juga kan. Jadi lumayan lah, udah mulai kekejar lah sekarang. Tinggal satu lagi. Episode ke-8 ini kemungkinan akan debut untuk si Rakles berubah ya. Kalau di episode sebelumnya kayaknya ada preview episode selanjutnya, di episode sebelumnya kayak semacam Sentai yang sebenarnya serupa dengan si Gira, tapi warnanya beda ya. Kemungkinan itu Rakles. Jadi kita lihat aja tentang apa yang akan terjadi di episode kali ini. Semoga lebih seru dibandingkan episode selanjutnya. Tapi kita akan nonton setelah opening berikut ini seperti biasa. Oke, semoga episode kali ini lebih bagus ya daripada episode sebelumnya. Episode sebelumnya bukan berarti jelek ya, tapi mungkin nggak sepadat dari biasanya gitu mungkin. Episode sebelumnya kan tentang si Bahimeno ya, tentang masa lalunya, terus ada tentang Yanma juga masa lalunya, tentang mekanya juga, meka si Scorpion itu akhirnya bisa terjinakan mungkin ya kata-katanya. Jadi udah lebih jinak lah si Scorpion dan mecha Scorpion itu, dan lebih akrab dengan si Mbah Himeno mungkin ya. Tapi kita akan nonton aja episode ke-8-nya apa yang akan terjadi ya. Saya sudah tidak sabar, jadi kita mungkin nonton aja episode ke-8 dari Oshana Sentai King Oja, bukan Dom Brothers, King Oja. Oke, Shigoshin yang ada God Kabuto, God Scorpion udah terbangkit. Oke, masih buronan ya itu yang. Oh iya. Gue agak lupa nih bahwa endingnya ada si anak-anak itu, dan itu tadi suara narator kemungkinan udah bisa kita yakini bahwa itu adalah si Jeremy ya, yang akan jadi Six Sentai nanti. Udah gue bahas, nanti kalian nonton aja video pembahasannya, mungkin ada di sini. Mantap Rita. Jadi akan ditentukan lewat pertempuran ya akhirnya ya. Sering banget ya Super Sentai itu ada dua karakter saling berantem, saling pertempuran tapi dengan fair gitu ya. Tapi kadang-kadang kan walaupun dibilang fair, tetap aja kadang-kadang yang jahat menjahat ya, kadang-kadang nggak mematuhi. Nah, ini sepertinya suara si Jeremy nih. Sekarang kita akhirnya tahu siapa yang ngomong. Ternyata si Jeremy. Open dulu. Tapi gue penasaran siapa yang akan kira-kira menang ya kalau si Gira lawan Rakles. Karena Rakles tuh kelihatan cukup sakti loh. Gue nggak akan bosen ya untuk bilang bahwa ini memang opening yang bagus banget. Musiknya dan juga secara penyajian visualnya. Your King. Wih. Dilihat ternyata Rita posisinya paling depan ya tadi. Mungkin Gira di tengah, tapi ternyata Rita paling depan. Berarti paling berani biasanya. Kalau di pertempuran paling depan tuh paling berani biasanya. Apa sebenarnya motif dari Rakles? Kenapa dia ingin berantem? Maksudnya kenapa dia ingin bertempur secara fair gitu kan? Padahal di sini posisi dia sebenarnya udah oke nih. Dia dianggap sebagai raja yang dia sebagai raja yang dianggap oleh rakyatnya yang baik gitu ya. Gira itu yang dianggap sebagai penjahat kan. Tidaknya oleh mayoritas kan sepertinya. Kayaknya mayoritas sudah percaya sama lu deh. Nggak perlu. Oh, ternyata si Kagura sialan ini yang ngomporin. Emang setan ya. Iya tuh orang karakter enggak gitu. Parah Rakles. Masa dia ngacung-ngacungin pedang aja. Iya juga ya.
Anda meremehkan. Herakles orangnya dia cukup percaya diri gitu. Ini apaan sih bro? By the way, kenapa benderanya kelihatan kayak gitu ya? Memang sangat teknologi ya, teknologi negara yang mainnya. Terjemahannya gimana sih? Diajak bego. Untung gue ngerti ya, walaupun gue nggak main game. Emang aneh banget ya Kaguragi. Oke. Ini masih masa lalunya si Himeno, dan kenapa itu disambungkan dengan kemarahan dewa? Apakah yang mengalami kejadian tersebut bukan hanya kerajaannya Himeno ternyata mungkin? Oh, Rita juga dianggap lebih ke arah Herakles mungkin ya, dianggapnya. Tapi mungkin juga enggak juga. Apa ya? Iya, dipikir-pikir memang kalian nggak pengen ada si Gira gitu kan? Kalau si Gira sekuat ini maksudnya apa ya, mistis itu gitu ya, bisa ngendaliin si Sugod itu. Tapi harusnya lu harus jadi pihak yang bisa mengendalikan si Gira gitu. Atau setidaknya satu kubu dengan Gira gitu. Tapi kayaknya Herakles pun nggak apa nih, sakti juga dia. Oh, ini monster yang bisa berubah wujud seperti ini. Oh, hantu. Keren juga itu bawahannya. Kayaknya Herakles pun juga cukup powerful gitu kelihatan sih dari kemana-kemana. Kita lihat siapa yang akan menang battle dari Gira versus Herakles. Gira. Orang nggak ingat apa-apa dia. Apa yang terjadi sebenarnya dengan si Gira ini? Iya, betul. Anda memang hakim yang bagus. Mantap, Barita mantap, bagus Barita. Nah, pertanyaan gue, kenapa orang tuanya dibunuh dengan racun? Maksudnya kalau mau ngebunuh aja kan bisa dengan cara ya tebas lah atau gimana. Karena harus dari racun, harus ada jawabannya dong. Kenapa cara membunuhnya dengan racun tersebut? Iya, masalahnya menyelesaikan permasalahan culik-menculik kan bukan sesuatu yang mudah ya. Tahun 98 aja culik-menculik, sampai sekarang dalangnya nggak ketahuan. Jadi nggak tahu ya apakah Rita bisa mencari dalang dari Gira. Ini rada sinting emang ya, orang mau dibantuin. Tapi ya bagus-bagus sih actingnya pada bagus-bagus semuanya, nggak ada yang kurang menurut actingnya, nggak ada. Herakles bagus, Kaguragi walaupun agak pengen gua tonjok mukanya gitu, tapi bagus acting. Gile, setan nih orang. Brengsek. Herakles mungkin tadinya pengen berantem dengan cara yang bersih ya, nggak mau berbuat kotor gitu. Tapi si brengsek ini, si Kaguragi ini malah yang nyuruh dia pakai cara kotor, kan agak wadidaw ya tuh orang. Oke, Gira Hasti sudah pakai marga Hasti ya sekarang. Oke, dikawal dulu lagi. Apa? Sampai ada yang mati. Oh, mari kita dengar. Udah. Kenapa cuma dikurung? Eksekusi dong. Hukum mati.
Oke, apa nih? Udah. Mantap Gira. Kita lihat siapa yang menang. Harusnya sih Gira yang menang harusnya. Tapi kita lihat deh. Maksudnya kan apakah Gira menjadi karakter yang bukan raja terus gitu ya? Harusnya kan ini ada berbalik nantinya keadaannya. Ketika si Gira yang nantinya akan jadi raja kan. Maksudnya karakter Sentai yang lain raja, ratu, di Gira doang yang bukan raja. Tahtanya ada pada si Rakles. Mantap. Widih. Anda niru tuh kostumnya. Nggak boleh gitu, Rakles. Masa cuma ganti warna? Gira juga nggak heran lagi. Kenapa nih orang kostumnya sama kayak gue? Oh ya beda lagi. Super Sentai-nya nggak punya morphin sequence ya. Maksud gue kayak Kamen Rider aja gitu berubahnya maksudnya. Nggak ada. Kalau Super Sentai kan biasanya ada ke dimensi lain dulu kan untuk berubah gitu kan. Habis itu balik lagi gitu. Biasanya gitu. Ada morphin sequence-nya lah gitu. Tapi ini nggak ada ternyata. Cuman kayak ya udah kayak Beast Morpher lah atau bukan Beast Morpher, sorry. Go Buster. Apa nih prajurit? Sekali tebas langsung ternyata mereka berempat mereka bertiga. Brengsek. Oke. Apa cuma? Tapi bagus ini. Tapi bagus ini. Ini bagus ini. Ini unik ini. Jangan-jangan sama si Kaguragi dikasih yang asli. Kalian kenapa yakin si Rakles bakal pakai itu? Tuh kan, emang bego si Kaguragi ini. si bego. Lagian kalian yakin banget si Rakles bakal pakai racunnya? Siapa tahu dia ternyata orang yang juga tidak mau bermain kotor gitu. Ini pertempuran kesatria. Ya kan, kita positive thinking aja. Kalian terlalu yakin Rakles akan pakai racunnya? Masih ketawa aja loh. Udah kalah juga. Belum kalah sih tapi. Hasilnya udah tergelap. Waduh. Mantap jiwa ya. Masih Kaguragi ini brengsek loh. Kaguragi setan ya. Oh akhirnya ini bukan termasuk yang jarang ya ini, yang backgroundnya nggak pakai CGI gitu, maksudnya nggak pakai green screen gitu. Ini asli, ini pasti lapangan asli. Sempet sih beberapa kali kemarin berantem di latar kayak gini. Cuman kan kita mayoritasnya Kyojin ini lebih pada latar-latar yang kerajaan, yang dimana pakai VFX kan, pakai green screen kan. Kamu cukup serangga rendah. Gira pede juga ya. Ayo, Rakles, jujurlah kau. Nah, dan kenapa lo mau nyikirin si Gira? Kalau lu adalah anak pertama, maksudnya kakaknya si Gira, harusnya lu nggak perlu takut tahta lu akan diambil Gira. Kecuali tahu sesuatu tentang Gira gitu. Harusnya kan lu yang pewaris tahta kalau lu anak duluan gitu dibanding si Gira. Gue nggak tahu sih dia anak pertama atau enggak, kan nggak diceritain.
Siapa tahu dia ngebunuh kakak-kakaknya juga. Kakak-kakaknya dibunuh, si Kira diasingin gitu adanya. Biar dia doang yang kemungkinan jadi pewaris tahta. Ya kan, bisa jadi loh. Anjir, psikopat. Raja kejahatan dari mana coba? Kejam mengerikan dari mana coba? Ya boleh. Ngeladenin anak kecil tuh gitu, atau orang yang lagi ngehalu biar cepet ya boleh. Widih, bagus nih gradingnya. Bagus tadi. Bagus banget tadi. Si Gira gradingnya dimerahin, si ini di gradingnya diabuin sesuai sama kostumnya tadi. Ketika muncul tanpa kostumnya tadi ya, si Gira pas pegang pedang, si Rakles dari bawah. Kenapa tiba-tiba muncul Rita? Ngapain Anda di sini? Oh, dia kan wasitnya ya ceritanya. Apa coba Anda? Ngaco nih si Yanma. Bego nih orang. Itu unexpected sih. Yanma ternyata yang bakal mati. Agak random juga ya si Rakles nyuntikinnya ke orang tiba-tiba yang bikin dia kesel. Lu ngeganggu aja suntik. Bagnarak. Si monster itu ya. Anjir ini bagus banget anjir twistnya. Gue nggak nyangka lagi, terus pas banget si rakyatnya ngelihat si Gira lagi meluk monster gitu. Ngaco anjir, ini bagus banget besar ini anjir. Kena fitnah Gira. Lucu banget anjir. Oh, sepertinya memang Kaguragi punya incaran sendiri ya, dia punya rencana sendiri kayaknya. Apakah Rakles tahu kalau dia nyuntik emang sengaja gitu? Karena dia tahu itu si Bagnarak. Berarti keren juga kalau si Rakles tahu kalau itu si Bagnarak. Meninggal Gira. Ini bagus. Dia suaranya dimatiin, secara penyajiannya bagus. Ya, nuansanya dimatiin gitu. Menang Rakles. Jatuh dari ketinggian segitu masih hidup ya, kuat juga kostumnya. Serangannya meleset ya. Kalau enggak mungkin mati Gira. Meleset atau sengaja meleset? Enggak nolongin sih, mereka mau manfaatin lu sebenarnya. Kalau nolongin tuh lu sekarat dulu sama si Meno dioperasi, atau diselamatin. Oh, jadi lu harus pura-pura sebagai orang yang udah mati, ya. Lu pura-pura jadi karakter yang udah mati. Hajar Rakles, Hagar, hajar. Meninggal. Apaan tuh? Mecha baru? Sugod baru? Oke. Cukup unik ya cara nge-stop episode kali ini. Kan antar negara.
pelarian Gira. Oke, bagus sih episode kali ini. Gue suka sih episode kali ini. Apalagi tadi ketika twist ternyata itu bukan Yanma. Walaupun sebenarnya agak aneh juga sih Yanma tiba-tiba berlari sambil ngomong kayak gitu. Cuman memang gak ketebak aja kalau akan ada twist di situ. Gue udah agak lupa aja tentang si Bagnarak tadi karena terlalu fokus dengan pertempuran antara Gira dan Rakles ya. Dan bagus sih ketika ternyata penyajiannya ketika si Gira lagi tadinya kan dia nangkup si Yanma ya kan, mencoba untuk nyelamatin Yanma. Ternyata ketika berubah jadi monsternya, dilihat sama para warga langsung makin hancur citra Gira. Gira ternyata bersekutu dengan Bagnarak, dengan monster. Itu bagus sih, bagus. Kemudian ya oke lah untuk penyajiannya ya biarkan Gira kalah dulu dari Rakles lah, enggak tiba-tiba langsung menang dengan gak seru lah. Jadi Rakles ibaratnya sebagai karakter yang cukup OP lah gitu. Jadi bagus lah. Gue suka sih nggak langsung menang si Gira, tapi biar ada pembalasannya kayak Sasuke lawan Itachi. Adik kakak lagi kan, terus nanti di twist kayak Sasuke Itachi, ternyata Itachi baik. Apakah ini terinspirasi dari Sasuke dengan Itachi? Apakah Rakles ternyata baik? Kemarin ada yang komen katanya, oh ini kayaknya Gira tuh beneran diculik katanya. Gira tuh beneran diculik, Rakles tuh justru ingin bla 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 gitu. Bisa jadi semua perkiraan bisa sebenarnya. Kita nggak tahu akan diarahkan kemana ini. Kalau sepenuhnya Rakles itu jahat, apakah dia akan tobat? Kalau ternyata si Rakles ini aslinya sebenarnya baik, cuman ada karena suatu hal dia ngelakuin hal-hal random ini, ya bisa jadi endingnya ya juga jadi baik juga, jadi hero juga, atau bisa juga jadi mati. Biasanya yang gini-gini mirip-mirip kayak gini tuh biasanya tiba-tiba gini. Karakter Rakles nanti di ending mungkin akan gini. Gira akhirnya yang tadinya membenci Rakles ternyata bisa berubah 180 derajat kebalik, itu bisa juga kan. Kayak ini aja, kayak Sasuke sama Itachi kan. Walaupun correct me if I'm wrong ya, karena gue nggak terlalu nonton Naruto sih, jadi gue cuma tahu ceritanya aja gitu. Tapi ini episode yang bagus, gue suka episode ini. Ini jauh lebih bagus daripada episode sebelumnya. King Oger ini agak unik ya, dia agak pokoknya nggak terlalu jauh dari episode yang biasa aja ke bagusnya gitu. Jadi nggak harus nunggu lama untuk ketemu episode bagus lagi untuk sampai saat ini ya. Jadi walaupun kadang-kadang ada yang biasa aja gitu, biasa aja pun nggak berarti, bukan berarti jelek gitu. Tapi setelah itu bisa jadi kita ketemu yang bagus lagi gitu. Jadi ini salah satu episode yang bagus, gue suka. Gue penasaran dengan episode selanjutnya tentang Gira. Walaupun tadi sebenarnya kalau dari preview gue belum cukup nangkep apa yang akan jadi pokok cerita dari episode selanjutnya. Apakah episode selanjutnya akan jadi episode filler? Kita akan lihat nanti ya. Karena ini bukan episode filler, jelas ini ada bobot ceritanya, sehingga entah kenapa gue lebih suka gitu. Makanya gue bilang ini salah satu episode yang bagus karena mungkin gue ngerasa ini bobot ceritanya ada gitu. Dan entah kenapa memang setiap kali ada episode yang punya bobot cerita yang mumpuni gitu, yang kuat, biasanya jadi episode yang menurut gue bagus gitu. Jadi kita lihat aja episode selanjutnya sebenarnya akan apa yang akan diceritakan. Kalau misalnya filler, apakah filler itu diceritakan dengan baik juga, dengan fun juga? Kalau gitu ya udah kita maklumi gitu. Tapi kalau ternyata flop lagi ya kita akan bersifat objektif aja, bilang bahwa itu agak kurang gitu. Tapi ini termasuk episode yang bagus. Kita lihat episode selanjutnya ya. Oke, itu aja mungkin untuk episode kali ini ya. Gue besok hari Senin akan ada kuliah ya, udah mulai masuk kuliah katanya tanggal merah. Kalian tanggal merah ya hari Senin itu? Saya kuliah, saya UTS. Dosen tuh emang segimana dosennya, gimana moodnya dosen. Semoga video ini nggak ditonton dosen ya. Tapi emang dosen tuh gitu guys, kalian yang masih SMA siap-siap aja nunggu. Kadang-kadang kan dosen beda-beda gitu, tiba-tiba tanggal merah dia mau masuk ya terserah dia, terserah beliau gitu kan, terserah dosen. Jadi ya karena saya juga belajar dari dosen, jadi ya maksudnya karena saya diajari oleh dosen, saya sih ya maklumi aja. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau tanggal merah kan kita pengen libur, tapi ya udahlah kita ikutin aja. Jadi mungkin segitu aja, tidak terlalu banyak pembahasannya, tapi ini termasuk episode yang oke gitu. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai, dan juga komen di kolom komentar di bawah tentang pendapat dari video ini, tentang episode kali ini, atau mungkin ada detail-detail yang kelewat dari episode kali ini, komen aja di kolom komentar di bawah. Kita akan bahas, diskusi aja di kolom komentar di bawah. Dan juga mungkin kalau ada pendapat kalian tentang episode selanjutnya, tentang apa yang akan terjadi, tentang atau apakah Rakles ini sebenarnya karakter yang baik atau enggak gitu kan, bisa komen aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi ya. Karena ini menarik antara Rakles ini masa lalunya, apakah dia memang benar-benar pure jahat atau
ternyata ada sesuatu yang membuat dia jadi seperti ini, yang sebenarnya mungkin dia baik, kita nggak tahu kan. Jadi komen aja di kolom komentar di bawah, kita diskusi ya di kolom komentar di bawah. Dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di Ahmar_Salim. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.